Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, dan dalam video kali ini bahasan kita yaitu pelaksanaan haji yang pernah ditutup karena wabah. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika nantinya kamu suka. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya di media sosial kamu. Ibadah haji adalah ibadah yang rutin setiap tahunnya dilakukan bagi umat Islam di seluruh dunia. Di Indonesia telah diumumkan bahwa untuk musim haji tahun 2020 ditunda karena wabah COVID-19, di mana wabah ini masih belum membaik, dan untuk Indonesia sendiri kasus COVID-19 di beberapa daerah masih ada bertambah. Contohnya seperti Surabaya yang sudah menjadi zona hitam. Untuk mencegah terjadinya COVID-19 lebih meluas lagi, musim haji untuk jemaah Indonesia untuk tahun 2020 dibatalkan dan akan dialihkan ke tahun depan. Dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Jadi Arab Saudi pernah menutup musim haji dikarenakan wabah. Walaupun musim haji adik ditutup bukan karena wabah, seperti ada yang mencuri batu Hajarul Aswad dan lain-lain, namun bahasan kita musim haji ditutupkan karena wabah. Jadi pada tahun 1814, haji pernah ditutup karena wabah yang disebut wabah taun. Wabah taun sendiri merupakan penyakit yang menular. Dari yang saya baca sendiri, wabah taun di kalangan medis adalah pembekakan yang parah dan mematikan. Menimbulkan rasa haus dahaga, sakit yang luar biasa, kemudian nanah muncul. Terdapat 3 lokasi tubuh ketika wabah taun menyerang. Di ketiak, di belakang telinga, dan di ujung hidung. Dan ada juga yang mengatakan wabah taun seperti penyakit kulit yang menular sampai bernanah. Sekitar 8.000 orang yang terkena wabah ini di wilayah Hijaz. Hijaz itu merupakan wilayah di sebelah barat laut Arab Saudi, kota utamanya adalah Jeddah. Tetapi wilayah ini lebih dikenal sebagai tempat terletaknya kota suci, Mekah dan Madinah. Pada tahun 1831, dikarenakan adanya wabah yang diduga berasal dari India, yang kita sebut dengan wabah Hindi. Tidak diketahui dengan jelas penyakit apa yang disebabkan oleh wabah tersebut pada tahun itu. Dan yang pasti, 3/4 orang dari jemaah haji meninggal dunia. Wabah epidemi menyerang di Tanah Suci selama musim haji di tahun 1837, dan 3 tahun berikutnya yaitu 1838 hingga 1840, dan ibadah haji kembali ditiadakan di tahun tersebut. Pada tahun 1846 ibadah haji ditiadakan dikarenakan munculnya wabah kolera, dan pada tahun 1850, 1865, 1883 wabah kolera muncul kembali dan ibadah haji pun juga ditiadakan pada tahun tersebut. Pada tahun 1858 muncul wabah epidemi yang menyebabkan orang mengungsi dari Hijaz ke Mesir dan membangun tempat karantina di daerah Bir Anbar untuk menghindari epideminya. Pada tahun 1864, 1.000 jemaah haji meninggal per hari dikarenakan wabah epidemi muncul di Madinah. Dan negara lain seperti Mesir mengirimkan bantuan dokter untuk membangun karantina di daerah Mekah dan membangun tempat karantina sepanjang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Dan pada tahun 1892, wabah yang sama muncul kembali, yaitu wabah kolera. Wabah ini bertepatan di saat musim haji, banyak yang meninggal dunia karena wabah kolera ini. Kematian meningkat di daerah Arafah dan paling banyak di Mina. Pada tahun 1895 muncul wabah tipus. Wabah yang mirip dengan demam tifoid atau disentri diduga berasal dari konvoi yang datang dari Madinah. Pada tahun 1987 muncul wabah meningitis. Dengan penyebaran yang cepat, 10.000 jemaah haji terinfeksi meningitis pada tahun tersebut. Meningitis yaitu peradangan yang menyerang selaput otak, bisa sembuh sendiri selama beberapa minggu ke depan. Tetapi tidak jarang juga kondisinya bisa semakin parah sehingga bisa mengancam nyawa. Inilah alasan kenapa jemaah haji harus divaksin meningitis, dikarenakan Arab Saudi pernah mengalami wabah meningitis ini. Dan yang terakhir adalah tahun 2020 ini, yaitu wabah COVID-19. Jauh sebelum musim haji dimulai untuk tahun 2020 ini, COVID-19 sudah menyebar sejak akhir tahun 2019 kemarin. Dan saat ini setiap negara berjuang untuk meminimalkan penularan dengan cara physical distancing, pakai masker, dan lainnya. Perlu diketahui juga kasus coronavirus di Arab Saudi per tanggal 8 Juni 2020 yaitu 100.914 kasus. Dan jumlah penderita yang sembuh di Arab Saudi yaitu 70.817 dan jumlah kematian akibat coronavirus yaitu 712.
Jadi sekitar 99% penderita di Arab Saudi sembuh dan 1% yang meninggal akibat COVID-19. Walaupun cuma 1%, tapi kematian tetap banyak. Ya, jadi kita berharap dari wabah ini segera berlalu. Dan saya juga mendoakan untuk Bapak Ibu yang batal berangkat tahun ini karena wabah COVID-19, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Semoga dapat bersabar dan ikhlas dengan cobaan ini. Mungkin ini sudah keputusan yang terbaik bagi kita agar kita terhindar dari wabah ini. Saya mengerti pasti ada yang merasa kecewa dengan tidak berangkatnya tahun ini. Dan semoga Bapak Ibu bisa berangkat di tahun berikutnya. Oke, sekian dulu video kita kali ini dan jangan lupa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan nantikan video selanjutnya di channel ini. Saya Arif undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.